Anda menyaksikan NTV Prime Dialog. Pemirsa, kita akan membahas arah reshuffle Kabinet Merah Putih hari ini dengan para narasumber yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Ada Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Komisi 2 Jajuli Juwaini dan juga ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI Jayadi Hanan. Pak Jajuli, Pak Jayadi, Assalamualaikum. Sehat ya Bapak-Bapak? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, Pak Jajuli, sebagai salah satu partai koalisi pendukung pemerintah PKS, apa respons Anda melihat perombakan kabinet hari ini? Yang pertama, semua kita tahu bahwa reshuffle itu adalah hak prerogatifnya Pak Presiden tentunya. Kemudian yang kedua, saya harus ucapin selamat sama yang dilantik-lantik ini. Nah, yang ketiga baru saya punya harapan bahwa para kabinet yang baru dilantik maupun yang lama sudah dilantik ini, yang paling penting itu mereka harus memahami tentang apa yang dimaksud dan dimau oleh Bapak Presiden. Jangan sampai nanti Pak Presiden bicara kemana, menteri ini jalannya kemana. Nah, kalau ini yang terjadi, maka tidak nyambung nanti. Ini kan banyak di sini poin kritikalnya ketika banyak menteri-menteri yang dianggap kurang memahami apa yang dimaksud oleh Pak Presiden Prabowo. Nah, karena itu ini yang harus menjadi fokus dari para menteri kabinet, baik yang lama dilantik maupun yang baru dilantik ini. Kemudian yang kedua, para menteri kabinet ini harus cepat beradaptasi dan menyesuaikan diri, harus melakukan pembelajaran yang cepat. Tidak ada lagi butuh waktu-waktu untuk adaptasi segala macam. Mereka diangkat ini kan sudah dianggapnya sudah memiliki kemampuan. Jadi kalau merasa ada yang belum paham, cepat dia belajar, jangan sampai berlarut-larut. Karena ini akan menghambat realisasi program-program yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo yang secara umum kita lihat Pak Presiden Prabowo ini kan punya visi misi yang cukup bagus sekali, ketegasan yang cukup bagus, kemudian juga mau mendengar dan merespon masyarakat itu cukup bagus, banyak regulasi atau keputusan dan kebijakan yang dirubah oleh Pak Presiden ketika mendapat masukan-masukan dari publik, dari masyarakat. Nah, karena itu menterinya ini harus belajar cepat. Dia harus memahami apa yang ditugaskan, apa tupoksinya. Kemudian yang ketiga, harus bersinergi antara satu kementerian dengan lembaga, termasuk juga dengan lembaga-lembaga seperti DPR. Supaya semua itu, program-program itu secara terintegrasi dipahami oleh semua pihak, oleh stakeholder yang harusnya memahami, kemudian bisa diimplementasikan secara baik dan benar. Oke, jadi belajar cepat, adaptasi cepat agar bisa mengikuti apa yang Presiden inginkan ya. Tapi mungkin bisa terjadi ini Pak Jajuli, karena kan pos-pos strategis ini diisi oleh orang-orang dekat Prabowo. Tentunya koordinasi juga akan lebih mudah dan lebih solid. Mudah-mudahan dengan kedekatan orang-orang yang diangkat ini dengan Pak Presiden begitu bagus, itu juga akan membantu kelancaran berkomunikasi antara Pak Presiden dengan para pembantunya. Apalagi kalau dianggap sudah dekat secara psikologis, tentu kan juga sudah memahami Pak Presiden. Apa bicara Pak Presiden, mereka bisa langsung mengerti dan memahami, kemudian bisa melaksanakan secara real di lapangan. Baik, Pak Jayadi, bagaimana Anda melihat perombakan kabinet yang terjadi hari ini? Apakah hal ini dilakukan untuk menjawab tuntutan masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar mereka, atau ini untuk mengakselerasi ya mungkin ya program-program unggulan Pak Presiden, atau mungkin ada alasan lain mungkin terkait dengan hal-hal yang lebih politis? Iya, ini lanjutan dari reshuffle jilid 2A kemarin ya. Ini jilid 2B nih. Kan di jilid 1 bulan Maret apa April ya, mengganti Menteri Pendidikan Tinggi. Di jilid 2A kemarin, lalu ini jilid 2B. Nah, jilid 2B ini pertama melanjutkan reshuffle kemarin. Yang kedua, ada beberapa pos baru yang di reshuffle oleh Presiden.
Nah, baik yang 2A maupun 2B sekarang menurut saya itu memang salah satu yang menonjol adalah respon presiden terhadap tuntutan masyarakat yang mengemuka secara sangat keras pada protes atau demo besar akhir Agustus awal September lalu gitu. Kan yang dijadikan tuntutan masyarakat itu kan pertama soal ekonomi ya. Nah itu dijawab antara lain dengan pergantian Menteri Keuangan. Yang kedua ada soal-soal yang terkait dengan keamanan. Itu dijawab dengan Menko Polkam yang diganti. Yang ketiga itu terkait dengan isu-isu yang menerpa pejabat negara termasuk DPR. Soal tunjangan, soal gaya hidup dan sebagainya. Itu kan kemarin sudah juga dilakukan respon terhadap itu melalui pergantian sejumlah menteri yang dianggap bermasalah seperti Budi Ari atau Abdul Qadir Karding dan sebagainya. Nah, kali ini saya kira yang 2B ini yang juga menonjol adalah pertama melanjutkan respon terhadap tuntutan masyarakat, Presiden membentuk struktur baru atau yang disebut dengan penasihat khusus bidang Kamtibmas dan reformasi Polri ya. Iya. Kan itu salah satu tuntutan masyarakat kemarin adalah reformasi Polri memang. Tapi tampaknya ini tidak maksimal responnya karena kan tuntutan reformasi Polri itu dalam berbagai diskusi dan tuntutan masyarakat itu adalah dimulai dengan pergantian Kapolri. Tampaknya itu belum bisa dilakukan oleh Presiden atau tidak bisa dilakukan Presiden saat ini sehingga kemudian komprominya adalah dengan struktur baru itu. Ya itu jadi dengan kata lain dia tetap merespon tuntutan masyarakat itu. Yang kedua yang kali ini yang menonjol adalah tampaknya Presiden fokus untuk memperbaiki sistem komunikasi internal maupun kepada publik. Ya. Nah itu kan terlihat dari kan komunikasi itu ada di 3 level kalau kabinet itu. Satu di level kepresidenan. Nah ini ada Pak Prasetyo Hadi ya. Kemudian ada di level pemerintahan secara umum. Kali ini lebih dikelola nanti oleh Badan Komunikasi Presiden yang diubah menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Dan yang ketiga adalah evaluasi terhadap program-program pemerintahan di Departemen yang unggul secara umum yang berada di bawah KSP. Diisi sekarang oleh Kodari, yang memang perannya selama ini lebih banyak seperti komunikator pemerintah ya, terutama untuk menghadapi kritikan-kritikan terhadap program-program pemerintah. Itu bagian Pak Kodari itu. Nah, jadi tampaknya Presiden memandang bahwa ada problem komunikasi kebijakan maupun komunikasi politik yang perlu di-tackle, diperbaiki segera. Karena itu kemudian ada 3 line komunikasi yang sekarang muncul. Lewat Pak Angga Raka Prabowo, lewat KSP Mas Kodari, dan lewat yang selama ini sudah ada, lewat lembaga kepresidenan yaitu Mas Pras. Iya. Apakah ini akan efektif atau tidak, nanti harus kita lihat beberapa bulan ke depan ya. Tetapi paling tidak dengan ditunjuknya Angga Raka Prabowo, itu harusnya bisa memperbaiki apa yang disinyalir selama ini, bahwa ada problem komunikasi di internal, terutama antara PCO sama lembaga kepresidenan. Ya. Nah sekarang harusnya Mas Rangga Prabowo itu tidak punya masalah itu karena dia orang dekat Presiden sejak 2008. Dia menjadi kader Gerindra sejak 2008, pernah jadi sekretaris Pak Prabowo sejak 2014-2017 seingat saya, sekretaris pribadi ya. Pernah juga menjadi kepala komunikasi media atau tim media kampanye, dan barusan sebelum ditunjuk kepala BKP Badan Komunikasi Pemerintah itu dia adalah wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi gitu. Jadi dari segi komunikasi itu, yang juga menarik adalah adanya penambahan wakil kepala BGN. Iya. Nah ini juga tampak menonjol komunikasinya juga, yaitu ditunjuknya Ibu Nani, Nani yang juga mantan jurnalis kan? Iya.
Backgroundnya media mungkin, komunikasi. iya. Jadi dia juga simbol dari keinginan presiden untuk memperbaiki komunikasi yang terkait langsung dengan program prioritas pemerintah atau presiden, MBG dalam hal ini. Apalagi MBG kan program yang sangat besar, Ya. melibatkan sangat banyak orang, dan seringkali muncul berita-berita yang tak baik. Keracunan. Ada orang keracunan, Ya. ada orang yang macam-macam lah beritanya. Selain juga targetnya masih lemah sekali kan. Ya. Seingat saya pada akhir Juli itu seharusnya target MBG itu sudah mencapai 20 juta orang penerima. Tapi data-data yang ada, ini saya kumpulkan dari beberapa laporan, data-data yang ada pada bulan Juli itu baru tercapai 7-8 juta orang, ya kan? Target 20 juta orang di Juli nggak tercapai. Katanya akhir tahun harus mencapai sampai 80 juta orang. Nah itu berat itu untuk mencapainya, ya. Apalagi untuk mencapai target yang berikutnya di tahun 2026 yang memakan biaya yang sangat besar, ratusan triliun. Jadi yang Pak Presiden inginkan adalah memperbaiki komunikasi ya, baik itu di internal lintas kementerian dan lembaganya, dan juga ke publik begitu ya Pak Jayadi ya. Kalau misalnya kita cermati sedikit ya, di mana Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ini juga merangkap jabatan sebagai Wamenkomdigi. Apakah ini tidak akan seperti tumpang tindih ataupun apakah tidak artinya lebih baik memilih satu profesional yang bisa fokus ya, karena memang kan yang diinginkan adalah perbaikan komunikasi. Iya. Ya itu yang harus kita tunggu ke depan. Apakah akan ada reshuffle baru mengganti Wamenkomdigi misalnya? Termasuk apakah akan ada reshuffle jilid 2C yaitu BUMN? Nah, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Wamen sama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah itu mestinya tugasnya beda kan? Kalau Wamen kan dia berkaitan langsung dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan kan? Iya. Kalau Badan Komunikasi Pemerintah kan dia selain mengkoordinasi informasi dan pola komunikasi internal pemerintah maupun kepada publik, baik itu komunikasi kebijakan maupun komunikasi politik, dia juga berperan sebagai juru bicara pemerintah kan? Juru bicara atau koordinator juru bicara pemerintah. Tidak langsung terkait dengan pembuatan kebijakan dan eksekusi kebijakan. Nah, apakah dua tugas berat itu bisa dikelola oleh satu orang? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Mestinya saya kira dipisah itu, mestinya. Agar bisa fokus ya. Oke, Pak Jajuli. Ya, apalagi kan sudah banyak banget orangnya.